Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, pagi-pagi ini Ibu harap kalian masih semangat tentu ya. Sudah mandi, sudah makan, jadi kalian pasti semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo. Oke, baik, terima kasih. Nah, ya, semoga hari ini bisa kita belajar bersama-sama. Nah, nanti pada sebelumnya Ibu lupa untuk presensinya. Ibu lihat dulu sudah masuk semua ya, jumlahnya sudah seluruhan sudah masuk. Oke, baik, nihil ya, berarti hari ini nihil. Baik, alhamdulillah kalau hari ini nihil berarti semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini itu kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu tepatnya pada sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak manusia ini nanti itu akan banyak hal yang kita bahas, mulai dari otot, kemudian ada tulang, ada sendi, dan juga ada penyakit dan kelainan pada sistem gerak itu sendiri. Nah, jadi nanti dari banyaknya poin-poin ini yang perlu kita bahas, nanti kita hari ini akan fokus pada otot saja dulu. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Nah, kita langsung saja ya. Hari ini pagi-pagi masih semangat. Nah, ini, ayo. Sekarang sebelum Ibu memulai, Ibu meminta kalian untuk melihat gambar dari yang Ibu ini tayangkan dan coba ungkapkan apa yang terfikirkan oleh kalian dari gambar tersebut. Nah, ini ada siapa ini? Ada atlet Eko Yuli, atlet angkat beban berat. Nah, beliau ini itu mendapatkan medali emas pada saat Asian Games tahun 2018 pada kelas 62 kg. Nah, jadi kalau angkat besi, angkat beban itu ada kelas-kelasnya sendiri berdasarkan berat badan dan juga banyak hal lain yang dipertimbangkan. Oke. Nah, di sini itu pertanyaannya. Nah, apa sih yang terjadi antara otot, tulang, dan juga rangka seorang Eko Yuli ini saat mengangkat beban berat? Nah, bagaimana hubungan dari ketiga organ tersebut? Ayo, coba siapa yang mau berpendapat? Angkat tangan. Nah, oke, siapa saja, ayo. Oke, banyak ya yang angkat tangan, berapa? Oke, sekarang Ibu tunjuk. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Nah, ayo teman-teman ya, kita beri applause dulu. Nah, ini teman kita sudah berani menjawab. Oke, lanjut ya. Nah, inilah hubungan antara otot, tulang, dan juga sendi. Ini ketiga organ ini saling berhubungan sekali untuk bisa terjadinya suatu pergerakan. Nah, namanya saja sistem gerak. Sistem itu kumpulan dari organ yang memiliki fungsinya masing-masing untuk membentuk suatu fungsi tertentu. Nah, jadi di sini pertama ada otot. Otot ini sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini perannya itu untuk bisa menggerakkan tulang. Jadi kalau tidak ada otot, tulang juga tidak bisa bergerak. Nah, di sini dan juga ada peran dari sendi. Ada sendi engsel dan juga sendi pelana. Sendi engsel itu yang pada bagian siku, sedangkan sendi pelana itu pada bagian ini, pergelangan tangan. Di sini ada sendi pelana. Nah, tanpa adanya sendi juga bagian otot tidak akan bisa terhubung. Nah, jadi secara sederhananya itu masing-masing dari otot, tulang, dan sendi itu memiliki fungsinya masing-masing sehingga bisa menjadi pergerakan. Nah, ototnya ini pada otot rangka ini pun yang menempel pada rangka ini pun geraknya disadari atau bisa dikendalikan oleh otak sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian otot.
Nah, apa ini? Nah, ayo coba siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ibu tayangkan? Nah, apa perbedaan dari jenis-jenis otot dan bagaimana struktur dari otot? Nah, apa itu? Ada otot lurik, ada otot jantung, dan juga ada otot polos. Nah, setiap otot ini juga memiliki perannya masing-masing. Nah, sesuai dari letaknya juga, dan sifatnya itu pun berbeda-beda. Misal otot jantung hanya ada pada bagian jantung, geraknya itu secara tidak sadar. Nah, dalam artian bergerak terus tanpa kita sadari, tanpa kita perintah pun bergerak. Nah, jantung kalian kan pasti kan berdetak terus ya. Nah, kalau jantung tidak berdetak, apa yang terjadi? Oke, lanjut. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini ada pada bagian organ-organ vital atau organ-organ dalam, misal bagian ginjal, bagian paru-paru, kemudian bagian lapisan dalam dari sistem pencernaan, usus halus, usus besar, ya seperti itu. Nah, yang terakhir ada otot rangka, dan yang akan kita bahas pun ini otot rangka. Otot rangka itu otot yang nempel pada bagian rangka tubuh manusia. Namanya saja otot rangka, ya. Jadi otot yang menempel pada bagian rangka manusia. Nah, nama lain dari otot rangka ini apa? Otot lurik. Mengapa sih otot lurik? Nah, nanti kita coba selanjutnya, nanti kalian pasti akan tahu. Lanjut ya. Oh ya, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Yang belum ya? Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini tadi ciri-ciri dari otot rangka. Oke, seperti tadi Bu sampaikan, untuk sekarang kita akan membahas otot rangkanya saja dulu ya. Untuk kedua otot yang lain kita bahas selanjutnya. Yang pertama, bertanggung jawab secara sadar atau bergerak secara sadar. Ya, memang otot rangka ini bergerak secara sadar. Sesuai dengan keinginan kita memerintahkan, maka bisa bergerak. Misal ini, ibu bergerak seperti ini, itu karena ibu memerintahkan. Ini juga, ibu memerintahkan untuk seperti ini, maka bisa bergerak. Nah, itu dikendalikan secara sadar oleh otak kita. Nah, seperti itu. Kemudian, ada bagian garis gelap dan garis terang. Nah, garis gelap dan garis terang ini tuh nanti ada kaitannya dengan yang namanya otot lurik. Gelap terang ini terbentuk karena adanya aktin dan miosin, itu filamen yang tebal dan juga tipis, seperti itu. Kemudian bergerak karena ada rangsangan, baik rangsangan listrik, rangsangan panas, rangsangan kimiawi, ataupun rasa dingin. Oke ya. Selanjutnya, kontraksi secara cepat dan mudah merasa lelah. Bergeraknya pun secara cepat ya. Pergerakan kontraksinya itu berjalan sangat cepat dan berulang-ulang dan mudah merasa lelah karena ya seperti itu, ototnya itu bergerak saat kontraksi itu secara cepat dan bergeraknya pun kan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saja coba kalian lari mengelilingi rumah kalian 2 kali, 3 kali, kalian pasti merasa capek. Nah, entah bagian otot kaki yang capek atau bagian otot paha yang capek, itu pasti kalian merasa capek. Nah, kemudian ditemukan menempel pada tulang. Ya, tadi seperti Ibu yang sudah sampaikan di awal ya, menempel pada tulang atau rangka manusia. Nah, bergerak dapat diatur sesuai keinginan. Ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan juga. Bergerak secara sadar karena sesuai keinginan kita. Kita yang mengendalikannya. Oke. Pertanyaannya ada, bagaimana sih struktur penyusun dari otot lurik? Nah, itu ada bagian serabut otot. Nah, ada bagian juga inti sel. Inti sel dari otot lurik ini ada pada bagian samping ya, samping dari serabut ototnya itu. Oke. Lanjut ya. Nah, kita sampai pada struktur otot. Nah, ini di sini ada gambar struktur otot dari otot yang disayat secara melintang. Coba ini. Yang pertama ada gambar ini nih. Ada lengan orang, kemudian ini ada bagian otot bicep dan bagian bawah ini ada otot tricep. Nah, saat bagian otot bicep salah satu
begitu berkas serabutnya itu diambil, kita coba ini diperbesar, maksud saya ini diperbesar. Satu dari serabut ototnya itu, berkas serabut otot, maaf, dari satu berkas serabut otot ini, di dalamnya ini terdapat kumpulan dari berbagai serabut otot tunggal atau sel otot. Nah, ini ada bulatan itu semua ini itu serabut otot tunggal. Nah, saat serabut otot tunggal ini juga diambil, diperbesar. Nah, seperti tadi ini ada bagian nukleus. Nah, ini kemudian bagian yang melapisi ini ada bagian sarkolema atau membrannya. Nah, di dalam serabut otot tunggal pun masih terdapat banyak kumpulan miofibril. Oke, jadi miofibril ini apa sih? Nah, miofibril ini kumpulan dari sarkomer, kumpulan dari berbagai macam sarkomer. Ini satu sarkomer seperti ini satu sarkomer lagi, ini satu sarkomer lagi. Nah, berkumpul menyambung sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya saling berhubungan. Nah, itu satu ini namanya disebut miofibril. Oke, coba sekarang kita perbesar. Apa sih di dalam sarkomer, di dalam satu sarkomer itu? Nah, di sini ada ini tadi ya, diperpanjang. Ini ada bagian ini nih. Ini bagian lapisannya ini, bagian lapisan luar, bagian lapisan luar ini ada sarkolema. Nah, ini ada nukleusnya. Ini ada nukleus. Nah, kemudian ini tadi ini apa? Ini tadi miofibrilnya. Ini miofibrilnya banyak banget di dalam satu serabut otot tunggal itu, miofibrilnya banyak dan ada juga mitokondrianya. Nah, di dalam sini juga ada mitokondrianya. Nah, kemudian miofibril ditarik lagi, diperbesar lagi untuk melihat sarkomer. Nah, sarkomer ini ada apa? Ada zona H. Kemudian ini yang bagian warna ungu, garis ungu yang tebal, ini namanya apa coba? Yang ungu ini namanya miosin atau filamen tebal. Sedangkan yang warna hijau, nah ini warna hijau ini yang warna hijau ini namanya aktin atau filamen tipis. Nah, seperti itu. Oke, strukturnya seperti itu. Itu ada zonanya ini juga ada yang paling penting sih, ini ada zona apa namanya? Zona H. Ada juga ini I, A, terus dan lain-lainnya. Ada garis atau garis M ini juga ada. Oke, seperti itu ya. Ini strukturnya. Nah, yang penting itu tadi kalian menangkap yang mana aktin dan yang mana miosin. Kalian harus bisa membedakannya, mana aktin dan mana miosin. Lanjut. Nah, gambar ini pasti kalian sering lihat di buku-buku, gambar bicep dan tricep yang mengalami kontraksi dan relaksasi saat tangan ditekuk kemudian direntangkan lagi. Nah, itu akan terjadi pada otot mengalami kontraksi dan relaksasi. Dari gambar ini coba kalian kaitkan bagaimana bisa terjadi kontraksi dan relaksasi pada otot tersebut berdasarkan dari susunan serabut otot. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan menayangkan video. Kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Ya, seperti biasa dibuat rangkumannya garis-garis juga nggak apa-apa. Maksudnya intinya saja, terus pergerakannya nanti dibuat senyaman kalian, tapi tetap lengkap ya. Coba perhatikan video ini. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus.
Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi daerah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Sekian, terima kasih. Oke, sudah cukup ya? Atau mau ibu ulang? Sepertinya tidak perlu ya. Oke, sudah ya. Coba sekarang semuanya tampilkan hasil dari itu, hasil rangkuman kalian. Oke, ibu minta salah satu untuk menjelaskan. Terima kasih. Beri plus dulu dari teman kalian sudah mau untuk menjelaskan, sudah berani untuk menjelaskan. Ibu harap yang lain juga harus aktif ya, harus berani juga untuk mengungkapkan apa yang bisa kalian tangkap. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti ibu mereview sebentar terjadinya kontraksi dan relaksasi? Oke, baik, tidak ya. Lanjut. Nah, di sini ada bagian aktin dan miosin. Aktin dan miosin inilah yang bergerak saat kontraksi dan relaksasi. Nah, itu memerlukan ion kalsium. Ion kalsiumnya itu saat ada impuls dari
keluar ke dalam tubuh manusia, impulsnya ini nanti akan dihantarkan sampai pada bagian sarkolema. Nah, saat sampai pada bagian sarkolema di sini nanti akan diteruskan ke bagian tadi tubulus T. Nah, saat pada bagian tubulus T ini nanti akan memicu keluarnya atau memicu terbentuknya ion-ion kalsium. Nah, ion kalsium nanti ini akan langsung saat ada perintah untuk bergerak kontraksi itu nanti akan menempel pada bagian pada bagian dari aktin atau yang tipis. Saat menempel pada bagian aktin ini akan membuat sisi aktif dari bagian aktin ini mampu berikatan dengan kepala dari bagian miosin. Nah, saat nanti mulai ini bagian miosin, ini bagian aktin, saat sudah menempel akan ditarik. Nah, saat ditarik inilah nanti yang menyebabkan bagian zona H itu semakin menyempit. Nah, di sini yang namanya itu kontraksi. Jadi nanti akan berikatan. Nah, masing-masing ini berikatan seperti ini. Nah, nanti akan ditarik, saling mendekat. Nah, ini namanya kontraksi ya. Ini namanya kontraksi. Bagian sarkomernya itu akan mendekat. Nah, saat seperti itu nanti yang terlibat itu kan tadi ion kalsium dan juga ada ATP yang bisa mengikat antara kepala dari miosin dan juga pada bagian aktif aksin. Nah, saat akan melepaskan itu juga membutuhkan ATP. Ada ATP baru lagi yang mampu melepaskan ikatan tersebut atau ikatan binding set. Nah, saat lepas baru nanti bagian aktin dan miosin ini itu akan saling menjauh. Saat seperti ini dinamakan dengan relaksasi. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi, antara aktin dan miosin ini akan bergerak saling mendekat dan juga menjauh. Nah, bukan memendek ataupun memanjang ya, seperti memendek, tapi sebenarnya ukuran dari ototnya itu masih sama, hanya saja karena bagian aktin dan miosinnya itu bertumpuk jadi seakan-akan memendek, seperti itu ya. Oke, dari sini ibu rasa cukup untuk bagian ini. Tadi juga dari bagian video juga sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Kemudian tadi ibu sudah mereview sedikit. Sekarang ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Apa yang bisa pelajaran apa saja sih dari awal sampai akhir tadi. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini salah satu teman kalian ada yang sudah mengungkapkan benar sekali tadi, sistem gerak pada manusia itu melibatkan banyak organ, otot, tulang, dan juga persendian. Nah, ketiganya ini akan saling berhubungan untuk bisa menjadi suatu gerak yang kita inginkan ataupun gerak yang tidak sadar. Gerak yang tidak sadar nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi tadi otot, ibu ingatkan sekali lagi, otot di sini sebagai alat gerak aktif, sedangkan rangka itu sebagai alat gerak pasif. Nah, kemudian kontraksi dan relaksasi ini terjadi karena adanya tadi ion kalsium dan juga ada ATP. Nah, kedua ini akan mempengaruhi gerak dari aktin dan juga miosin. Seperti itu. Oke, ibu harap kalian bisa memahaminya. Nanti tugasnya tadi bagian rangkumannya nanti seperti biasa kalian kumpulkan ke ibu melalui WA. Seperti itu ya. Oke, terima kasih hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.